Bayangkan jika beberapa tahun lalu ada yang mengatakan bahwa wakil-wakil Asia akan mengakhiri matchday pertama Piala Dunia tanpa satu pun mengalami kekalahan. Mungkin banyak yang akan tertawa, namun itulah kenyataan yang terjadi di Piala Dunia 2026. Saat tim-tim besar Eropa dan Amerika Selatan mulai kehilangan poin, negara-negara Asia justru tampil mengejutkan. Korea Selatan menang, Australia menang, Jepang menahan Belanda, Arab Saudi menahan Uruguay, Qatar mencuri poin dramatis dari Swiss, dan Iran menunjukkan mental baja saat bangkit 2 kali melawan Selandia Baru. 6 wakil Asia sudah memainkan pertandingan pertama mereka, dan hasilnya luar biasa. Tidak ada yang kalah. Apakah ini pertanda kebangkitan sepak bola Asia di panggung dunia? Ataukah justru awal dari kejutan yang lebih besar di Piala Dunia 2026? Piala Dunia 2026 menjadi turnamen yang sangat spesial bagi Asia. Untuk pertama kalinya AFC mendapatkan jatah yang jauh lebih besar berkat format baru yang diikuti 48 negara. Jika pada edisi-edisi sebelumnya Asia sering dianggap sebagai pelengkap turnamen, kini situasinya mulai berubah. Jumlah wakil yang lebih banyak memberi kesempatan lebih besar bagi negara-negara Asia untuk menunjukkan kualitas mereka, dan sejauh ini mereka berhasil memanfaatkannya dengan sangat baik. Ada 9 negara AFC yang tampil di Piala Dunia 2026. 6 diantaranya sudah memainkan pertandingan pertama. Hasilnya benar-benar mengesankan. 2 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 0 kekalahan. Sebuah catatan yang menunjukkan bahwa kesenjangan kualitas antara Asia dan kawasan-kawasan elit dunia semakin mengecil. Ya, mari kita mulai dari Korea Selatan. Negara yang selama 2 dekade terakhir selalu menjadi salah satu kekuatan utama Asia ini kembali membuktikan kualitas mereka. Menghadapi Republik Ceko, Korea Selatan sempat berada dalam situasi sulit. Republik Ceko lebih dulu unggul melalui sunduran Ladislav Krejci. Gol tersebut membuat Korea Selatan berada di bawah tekanan. Banyak tim akan panik ketika tertinggal dalam pertandingan pembuka Piala Dunia. Namun Korea Selatan tidak. Mereka tetap tenang. Mereka tetap memainkan sepak bola yang disiplin, dan perlahan mereka mulai mengambil alih permainan. Tokoh utama kebangkitan Korea Selatan adalah Hwang In-beom. Gelandang Feyenoord itu tampil luar biasa. Ia mencetak gol penyama kedudukan yang menghidupkan kembali harapan Korea Selatan. Namun kontribusinya tidak berhenti di situ. Saat pertandingan memasuki fase krusial, Hwang kembali menjadi pembeda. Ia mengirimkan umpan matang kepada Oh Heon-gyu. Striker tersebut tidak menyia-nyiakan peluang. Gol pada menit ke-80 memastikan kemenangan 2-1 bagi Korea Selatan. Kemenangan itu terasa sangat penting, bukan hanya karena menghasilkan 3 poin, tetapi juga karena menjadi kemenangan pertama Korea Selatan pada laga pembuka Piala Dunia sejak tahun 2010. Sebuah penantian panjang yang akhirnya berakhir. Ya, jika Korea Selatan meraih kemenangan yang penting, maka Jepang mungkin menghasilkan salah satu kejutan terbesar pada pekan pertama turnamen. Lawan mereka bukan sembarang tim. Jepang harus menghadapi Belanda, salah satu negara dengan tradisi sepak bola terbesar di dunia. Tim yang selalu menjadi ancaman di setiap turnamen besar. Namun Jepang sekali lagi menunjukkan mengapa mereka kini menjadi salah satu tim yang paling dihormati di dunia sepak bola internasional. Pertandingan berlangsung di Dallas. Belanda unggul lebih dahulu melalui Virgil van Dijk. Banyak yang mengira Jepang akan kesulitan bangkit. Namun Keito Nakamura membuktikan sebaliknya. Ia mencetak gol penyama kedudukan yang membuat Jepang kembali percaya diri. Belanda kemudian kembali unggul melalui Crescencio Summerville. Dan sekali lagi Jepang tertinggal. Situasi menjadi semakin berat karena mereka tampil tanpa salah satu pemain paling penting dalam skuad. Sebut saja namanya Wataru Endo.
Namun mentalitas Jepang benar-benar luar biasa. Mereka terus bertarung hingga menit-menit akhir. Ketika waktu hampir habis, Daichi Kamada muncul sebagai pahlawan. Golnya pada menit ke-88 membuat skor berubah menjadi 2-2. Para pemain Jepang merayakan gol itu seolah meraih kemenangan. Dan memang hasil tersebut terasa seperti kemenangan, karena mereka berhasil menahan salah satu unggulan Eropa meski 2 kali tertinggal. Pertandingan ini juga langsung masuk dalam daftar laga terbaik pada pekan pertama Piala Dunia 2026. Ya, berikutnya adalah Qatar. Negara yang sempat mengalami mimpi buruk saat menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. 4 tahun lalu mereka gagal meraih 1 poin pun. 3 pertandingan, 3 kekalahan. Namun kini situasinya berbeda. Qatar datang dengan pengalaman yang jauh lebih matang. Menghadapi Swiss, mereka berada di bawah tekanan hampir sepanjang pertandingan. Swiss tampil dominan, bahkan mereka unggul lebih dahulu melalui penalti Brel Embolo. Seiring berjalannya waktu, kekalahan Qatar tampak semakin dekat. Menit demi menit berlalu, papan skor masih menunjukkan keunggulan Swiss. Namun sepak bola sering menghadirkan drama pada saat yang tidak terduga. Memasuki menit ke-94, Qatar mendapatkan peluang terakhir. Sebuah umpan silang dikirimkan ke dalam kotak penalti. Situasi menjadi kacau, dan akhirnya bola masuk ke gawang Swiss setelah terjadi gol bunuh diri dari Miro Muheim. Gol tersebut mengubah segalanya. Qatar mengamankan hasil imbang 1-1. Dan yang lebih penting lagi, mereka meraih poin pertama dalam sejarah penampilan mereka di Piala Dunia. Sebuah momen bersejarah yang akan selalu dikenang oleh para pendukung Qatar. Ya, kemudian ada Arab Saudi, negara yang pernah menggemparkan dunia dengan mengalahkan Argentina pada Piala Dunia tahun 2022. Kini mereka kembali menunjukkan bahwa kejutan itu bukan kebetulan. Lawan mereka kali ini adalah Uruguay, 2 kali juara dunia, salah satu raksasa sepak bola Amerika Selatan. Namun Arab Saudi tidak gentar. Mereka bermain dengan penuh kepercayaan diri. Bahkan menjelang akhir babak pertama mereka berhasil unggul. Abdullah Al-Amri memanfaatkan kesalahan Fernando Muslera dan membawa Green Falcons memimpin 1-0. Gol tersebut membuat stadion terkejut. Uruguay tentu tidak tinggal diam. Pada babak kedua mereka meningkatkan tekanan. Serangan demi serangan terus dilancarkan. Akhirnya Uruguay berhasil menyamakan kedudukan melalui Maxi Araujo pada menit ke-80. Meski gagal mempertahankan keunggulan, hasil imbang melawan Uruguay tetap merupakan pencapaian besar. Arab Saudi kembali membuktikan bahwa mereka mampu bersaing dengan siapapun. Ya, hari yang sama juga menghadirkan pertandingan Iran melawan Selandia Baru. Pertandingan ini menjadi bukti lain bahwa wakil Asia datang dengan mentalitas yang berbeda. Iran 2 kali tertinggal, namun 2 kali pula mereka bangkit. Selandia Baru tampil mengejutkan melalui Eligius yang mencetak 2 gol. Setiap kali Iran tertinggal, mereka selalu menemukan cara untuk kembali. Gol pertama dicetak oleh Ramin Rezain. Kemudian Muhammad Mohebi mencetak gol penyama kedudukan. Rezain menjadi pemain paling berpengaruh dalam pertandingan tersebut. Ia tidak hanya mencetak gol tetapi juga terlibat dalam proses serangan yang menghasilkan gol kedua. Skor akhir 2-2 memang tidak menghasilkan kemenangan, namun 1 poin tersebut sangatlah berharga, terutama karena membuat Iran tetap kompetitif di grup yang dihuni Belgia dan Mesir. Ya, dan jangan lupakan Australia. Meskipun secara geografis berada di Oseania, Sokeros telah menjadi bagian dari AFC sejak tahun 2006. Selama 2 dekade terakhir mereka menjadi salah satu kekuatan utama Asia. Di Piala Dunia 2026, Australia langsung menunjukkan kualitas mereka. Menghadapi Turki, mereka tampil sangat solid. Pertahanan mereka disiplin, serangan mereka efektif. Hasilnya adalah kemenangan meyakinkan dengan skor 2-0.
Tambahan 3 poin membuat Australia menjadi wakil Asia kedua yang berhasil meraih kemenangan pada laga pembuka. Hasil ini juga mengirim pesan kepada seluruh peserta bahwa Australia siap melangkah jauh di turnamen kali ini. Ya, jika kita melihat keseluruhan hasil, ada satu kesimpulan yang sangat menarik. Asia tidak lagi datang ke Piala Dunia hanya untuk mencari pengalaman. Asia datang untuk bersaing. Korea Selatan mengalahkan wakil Eropa, Australia meraih kemenangan meyakinkan. Jepang menahan Belanda, Arab Saudi menahan Uruguay, Qatar mencuri poin dari Swiss, dan Iran menunjukkan mentalitas luar biasa saat bangkit dari ketertinggalan. Semua itu menunjukkan perkembangan besar yang terjadi dalam sepak bola Asia selama 1 dekade terakhir. Namun perjalanan masih sangat panjang. Yang jelas setelah matchday pertama berakhir, satu hal tidak bisa dibantah. Asia telah mengirimkan pesan yang sangat jelas kepada dunia. Mereka bukan lagi pelengkap, mereka bukan lagi tim yang hanya berharap lolos dari fase grup. Mereka kini hadir sebagai penantang serius. Dan jika tren ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen yang menandai era baru kebangkitan sepak bola Asia di panggung dunia. Menurut kalian, dari seluruh wakil Asia yang tampil sejauh ini, siapa yang paling mengesankan? Apakah Jepang yang menahan Belanda, Korea Selatan yang melakukan comeback, Arab Saudi yang mengejutkan Uruguay, atau Australia yang tampil begitu meyakinkan? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar.